budaya masyarakat kita ini seringkali lupa pada kejadian-kejadian masa lampau. Kejadian masa lampau. Tidak belajar dari masa lampau, dari ya, masa lampau. Apalagi periodiknya misalnya, mohon maaf, 10 tahun ke atas, iya, misalnya sekali 10 tahun, sekali 20 tahun. Betul. Maka ini menjadi persoalan tersendiri. Indonesia punya undang-undang kebencanaan, tapi kemudian aplikasinya memang kita sangat minim sekali. Minim sekali, ya. Misalnya kita melihat soal infrastruktur gitu ya. Soal urusan yang paling mudah, di Medan ini aja urusan perahu karet aja nggak selesai. Gimana ngurusin soal menyelamatkan orang banyak misalnya, iya. Kan gitu ya. Saya pikir masyarakat kan perannya sudah sedemikian baik, artinya mereka menjaga kelestarian lingkungan itu. Ini kan persoalannya tinggal mempertemukan kepentingan industri dengan kepentingan masyarakat begitu ya. Selama ini yang terjadi tersumbat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara Fahum UMSU, welcome back di podcast kita, podcast Suara Fahum UMSU. Ini merupakan podcast resmi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi teman-teman jangan lupa nih untuk subscribe dulu kanal YouTube kita, karena akan selalu ada topik-topik menarik tentunya ya di setiap episodenya. Nah, kembali lagi bersama saya Beta Permata Putri yang akrab dipanggil Tata, host yang akan kembali menemani teman-teman semua ya di episode kita kali ini. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Beliau adalah Bapak Padian Adi Siregar SHMH. Kita sapa aja. Halo Bapak. Ya. Apa kabarnya Pak? Kabarnya baik, alhamdulillah. Ini kalau Bapak masih ingat di episode 1 Bapak udah sempat ke sini ya Pak ya sebagai narasumber ya. Waktu itu kita ngomongin apa ya Pak? Ngomongin tentang pemblokiran rekening kalau nggak salah ya. Pemblokiran rekening ya. Sekarang balik lagi di season yang kedua ya. Dan tema kita kali ini teman-teman yang lagi hangat-hangatnya nih isunya mengenai isu lingkungan ya. Berkenaan banget nih Pak dengan bencana banjir yang belakangan ini dalam waktu lalu terjadi di wilayah Aceh tepatnya dan Papeng ya Bapak ya. Ya. Nah, oke Pak, ngomongin soal banjir nih Pak. Gimana Pak? Apa sih Pak akar penyebab dari banjir itu sendiri? Apakah memang karena perubahan iklim, kerusakan lingkungan, atau bahkan keduanya gitu Pak? Memang kalau kita melihat pola banjir atau dampak yang ditimbulkan oleh banjir ini ya memang gabungan keduanya, antara bencana alam dengan bencana ekologis. Nah, kalau misalnya soal bencana alam kan nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita nggak bisa kita desain bahwa tidak terjadi begitu ya. Khususnya terkait dengan curah hujan yang memang cuacanya sedang ekstrim. Tapi kemudian dampak yang sedemikian besar menimbulkan korban, apalagi misalnya soal banyak sisa-sisa banjir yang kemudian lumpurnya hampir 2 meter, 3 meter begitu ya, atau mungkin yang viral belakangan ini ada gelondongan pohon dan nyaris terjadi di semua tempat tuh. Iya betul. Di Aceh ada gelondongan pohon, di Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Tengah ada gelondongan pohon. Kemudian juga di Sumatera Barat sebagian ada yang gelondongan pohon. Maka memang dari fakta-fakta yang terjadi itu maka patut diduga itu adalah ada selain tadi curah hujan yang tinggi ditimbulkan juga dengan daya tampung hujan misalnya, daya tahan penahan gelombang hujan atau daya serap air, daerah serapan air yang kemudian bisa meminimalisir aliran air yang sedemikian besar itu. Saya pikir memang patut diduga ada faktor memang bahwa ada perubahan struktur ekologi, struktur ekosistem yang terganggu begitu ya. Apalagi kalau kita melihat misalnya di Aceh atau di Tapanuli Tengah begitu ya, ada lumpur yang sedemikian tinggi, berarti ada tanah yang terbawa, ada longsor dan segala macam. Maka saya pikir
adalah gabungan keduanya antara bencana alam dengan bencana ekologis begitu. Oh, berarti gabungan keduanya ya Pak ya, karena perubahan iklim, karena juga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, kita bicara soal kerusakan lingkungan itu sendiri Pak. Gimana Pak faktor dari konversi lahan dan aktivitas pertambangan atau perkebunan misalnya Pak berkontribusi terhadap meningkatnya nih resiko banjir bandang di wilayah tersebut Pak? Ya, memang faktor-faktor itu tidak bisa terbantahkan. Tadi kan di awal sudah disampaikan fakta bahwa ada pohon, ada lumpur yang sedemikian tinggi yang pasca banjir begitu ya. Iya. Maka memang kalau kita melihat pola struktur alam yang terjadi di daerah-daerah yang banjir itu, khususnya misalnya Sumatera Utara, memang itu kan wilayah perbukitan, wilayah pegunungan yang kemudian ketika misalnya kondisi hutannya misalnya atau pepohonan di sekitar daerah aliran sungai itu menjadi terjaga selama ini, maka patut diduga aliran air itu kan akan tidak sebegitu kencang begitu. Iya. Atau setidaknya ada persoalan lain, setidaknya ada dua yang jadi fokus. Pohon yang menahan air begitu ya, yang menyerap air kemudian tidak sedemikian banyak lagi, atau bahkan misalnya sebagian orang menyampaikan ya sangat minim sekali. Dan kemudian dari daerah aliran sungai yang kemudian menyempit, begitu Iya, ya, betul, menyempit. Sebenarnya kan logika sederhananya adalah kita melihat fakta misalnya kalau kita melihat di di daerah Tapanuli Tengah misalnya, kan, airnya kan begitu cepat surut ya. Iya. Begitu cepat surut itu mengindikasikan bahwa adalah airan yang sporadis yang sedemikian tiba-tiba kemudian turunnya juga begitu cepat, bahwa bisa dipastikan bahwa tidak ada misalnya pohon atau tidak ada tanaman atau kontur tanahnya tidak sanggup menahan air yang sedemikian banyak itu. Betul. Tapi beda persoalan juga di Tamiang. Tamiang itu adalah kemudian karena lumpur yang tinggi kemudian air nggak bisa keluar. Ini juga menjadi persoalan bahwa itu adalah disinyalir berarti tidak ada lagi penahan air yang kemudian misalnya menahan air untuk tidak sedemikian kencang. Selanjutnya bahwa misalnya di daerah Tapanuli Selatan atau Tapanuli Tengah itu bahwa ada aliran sungai yang berpindah. Normalnya sungai sebanjir-banjirnya tidak akan berpindah aliran sungainya. Iya. Berarti ada kemudian tanah yang kemudian tidak lagi struktur tanahnya tidak lagi kuat. Maka dia di sini menumpuk tanahnya yang di jembatan yang kalau nggak salah saya yang di Garoga atau di mana itu ya. Berpindah aliran sungainya. Berarti kan kemudian struktur tanahnya berpindah tuh. Iya, betul. Artinya tidak ada lagi pohon yang menahan tanah yang sedemikian besar itu sehingga ada fakta baru bahwa daerah aliran sungai yang selama ini tidak begitu kuat begitu. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau peran dari pengelolaan tata ruang atau perizinan lahan itu sendiri Pak dalam mencegah kerusakan lingkungan itu, apakah itu memperparah banjir Pak? Gimana Pak? Memang kuncinya kan RT RW ini kan juga menjadi penting ya, rencana tata ruang tata wilayah ini menjadi penting karena akan bisa memitigasi ya potensi-potensi misalnya. Setidaknya kan ada dua misalnya yang relevan dengan kasus ini. Misalnya soal air. Hujan kan secara curah hujan sejak dahulu misalnya sejak kecil lah paling tidak udah kita ketahui bahwa yang namanya bulan-bulan berber itu pasti akan curah hujannya tinggi. Maka sesungguhnya kalau tata ruangnya sedemikian baik dikelola, maka akan bisa dimitigasi kan. Iya sih, betul. Daerah aliran sungai juga karena tadi kemudian menyempit begitu ya, menyempit dengan ada pembangunan gitu ya. Maka ya sesungguhnya mana kawasan-kawasan tertentu yang kemudian tidak boleh diekstraktif, tidak boleh diintervensi, itu menjadi relevan begitu ya. Kemudian juga bahwa opini-opini yang berkembang beberapa hari ini atau beberapa minggu ini mengindikasikan bahwa ada yang salah karena memang pemangku kepentingan tidak punya data yang kuat terkait dengan kondisi bencana itu. Misalnya, tidak benar ada deforestasi misalnya, tidak benar ada. Tapi kemudian data itu tidak bisa disajikan secara fakta yang akurat bahwa jumlah tanah secara kuantitas dan kualitas hutan kita segini gitu, tercatat secara data yang valid begitu ya. Kemudian
kelihatannya bahwa pemangku kepentingan gelagapan ketika menghadapi kondisi dampak dari banjir yang ada, misalnya termasuk misalnya soal tanah yang kemudian menjadi tinggi, lumpur ya tertutup lumpur. Saya pikir itu adalah bagian dari bahwa tidak benarnya dalam tanda kutip pengelolaan rencana tata ruang tanah wilayah kita. Yang tidak benar dalam pengelolaan tata ruang itu ya Pak ya. Itu yang menjadi salah satu resiko dari banjir itu sendiri juga gitu. Nah kan ada nih Pak sistem peringatan dini dan mitigasi bencana Pak. Tapi terkadang mengapa Pak sistem itu terkadang gagal melindungi masyarakat gitu Pak? Ya memang seringkali kita terlupa pada posisi-posisi mitigasi atau paling tidak simulasi terhadap mitigasi kebencanaan begitu. Ini yang kemudian menjadi lemah pada era sekarang ini. Kalau dulu zaman saya masih kecil itu dulu ada semacam posko gitu ya, siskamling yang kemudian dulu terkenal bahwa kentongan itu ada dua fungsinya. Kalau ada maling atau juga kalau ada bencana begitu ya. Ya, saya melihatnya bahwa simulasi itu tidak dilakukan secara periodik misalnya, maka kemudian mitigasi bencana atau deteksi dini bencana ini juga tidak sedemikian baik. Kita tidak juga bisa menyandarkan soal bencana ini pada statement-statement atau edaran BMKG gitu ya. Bahwa kalau saya melihat bahwa khususnya bencana yang terjadi atau banjir yang terjadi di Sumatera itu kan polanya kan pelan-pelan naik kan gitu, kecuali Aceh ya. Secara faktanya saya nggak begitu menguasai. Sumatera Utara misalnya bahwa akan ketahuan banjir, apakah Medan, Deli Serdang, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Madinah dan Sibolga itu kelihatan. Mestinya di situ masuk intervensi dalam kaitan mitigasi bencananya. Tapi karena menganggap udah seringnya banjir, hanya selutut, hanya hanya lewatan air saja, kemudian lantas tidak dikelola dengan baik. Itulah memang saya pikir karena memang simulasinya tidak dilakukan secara periodik. Kalau simulasinya dilakukan secara periodik, ketika banjir tiba-tiba maka respon cepatnya akan bisa dilakukan begitu. Oh iya, begitu ya Pak ya. Tapi kalau dari segi dampak banjir bandang itu sendiri Pak untuk masyarakat lokal Pak. Nah, itu bagaimana Pak secara sosiologis, ekonomi maupun psikologis gitu Pak? Setidaknya memang pasca bencana banjir ini kita melihatnya kita melihatnya baik-baik saja. Baik-baik saja itu dalam tanda kutip ada korban meninggal sekian, kemudian ada rumah yang tertimbun lumpur atau ada infrastruktur yang rusak. Nanti kita bangun. Secara teorinya memang kelihatan simpel banget tuh. Tapi kemudian dari aspek sosial ekonomi masyarakatnya akan sulit pulih. Beda dengan tsunami misalnya. Ini adalah kita melihatnya walaupun lingkupnya hanya di 3 kabupaten atau paling tidak agak minim gitu. Kalau tsunami dulu kan atau Gunung Merapi kan satu provinsi nyaris gitu ya. Betul. Jadi kita melihatnya kan lebih berat. Tapi persoalannya kalau tsunami dulu dia air masuk kemudian akan keluar gitu ya. Tapi ini persoalannya ada rumah yang tertimbun, ada infrastruktur yang tertimbun. Wah, itu menyelesaikannya tidak begitu mudah saya pikir. Maka akan berdampak secara sosial ekonomi. Yang menjadi persoalan 2 bulan, 3 bulan akan aman. Orang ngirim bantuan dan segala macam, begitu ya. Tapi persoalannya bagaimana mereka 4 bulan? Mereka harus membangun kehidupan yang baru. Ada lahan pertanian yang pertanian yang hilang, begitu ya. Ada aktivitas mata pencarian yang hilang. Betul. Recovery-nya, saya menduga recovery-nya akan lebih lama dibandingkan tsunami. Gitu. Nah, kalau dari respon pemerintah daerah dan pusatnya itu Pak dalam penanganan bencana, apakah bantuan evakuasi dan rehabilitasi itu sudah memadai Pak? Gitu. Memang banyak orang mendesak bencana nasional ya, bahwa ini tetapkan menjadi bencana nasional. Memang mestinya bencana nasional, karena memang dari melihat aspek korbannya, aspek kerugiannya, ada wilayah yang terdampak,
dan juga membutuhkan sumber daya untuk melakukan recovery itu mestinya nasional. Ini bukan soal APBD-nya dikucurkan atau tidak dikucurkan, tapi saya melihat memang dalam dalam fungsi evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah tentu secara koordinasi sudah demikian baik. Tapi apakah kemudian di level bawah itu terlaksana dengan baik, itu yang menjadi pertanyaan. Saat ini mestinya yang harus disentuh itu adalah wilayah-wilayah di situ yang agak memang menjadi pekerjaan rumah kita, bahwa di wilayah-wilayah yang terisolir bahwa armada tidak sedemikian layak, tidak sedemikian mumpuni untuk menjangkau itu. Ini yang menjadi persoalan. Yang sudah diakses itu. Iya. Kalau bencana, orang meninggal karena bencana, ya itu namanya tidak bisa ditolak ya, karena memang itu adalah bencana. Iya, tapi kalau orang meninggal, orang kemudian jadi korban karena evakuasi atau kemudian lambatnya penanganan yang dilakukan, itu yang menjadi hal yang menjadi perhatian serius. Iya, betul. Kadang juga ini udah ada nih kan Pak bantuan gitu. Tapi ada beberapa relawan saya lihat kesulitan untuk menjangkau wilayah tersebut gitu. Kan aksesnya ada yang 100% terputus gitu kan Pak. Jadi harus pakai heli gitu. Jadi kalau saya melihat untuk teman-teman saya nih Pak di sosial media yang sebagai relawan kesusahan untuk mengakses itu gitu. Padahal bantuan sudah banyak gitu ya kan Pak. Jadi menurut saya mungkin pemerintah bisa lah memberikan transport gitu kan untuk para relawan. Gimana menurut Bapak? Ya mestinya begitu, tapi memang apapun yang menjadi posisi relawan, apapun yang membantu memang harus ada satu manajemen ya, satu manajemen yang kemudian tidak boleh terlepas satu dengan yang lain. Persoalan praktek di lapangannya itu dilakukan oleh kelompok masyarakat, kelompok tertentu, ormas atau civil society yang lain, itu silakan. Tapi itu informasinya harus tersentralisasi supaya perimbangan bantuan gitu ya bisa diukur. Di sini bantuannya sudah cukup atau di sini yang tidak cukup. Saya melihatnya itu yang menjadi penting. Penanganannya harus ada sentralisasi informasi setidaknya dalam kaitan manajemen penanganan recovery banjir ini, maka termasuk tadi soal transportasi, maka apa yang bisa disediakan oleh infrastruktur misalnya TNI, ini Pak. Apa yang bisa disediakan oleh pemerintah daerah, ini apa yang disediakan oleh pemerintah pusat, ini mestinya itu yang kemudian harus ada sentralisasi informasi atau paling tidak ada informasi yang secara periodik yang harus di-upgrade informasinya supaya ini ada masyarakat yang terisolir ini bisa cepat ditangani juga begitu. Berarti harus ada sentralisasi informasi tadi. Informasi paling tidak. Gimana Pak menurut Bapak mengenai konflik kepentingan? Apakah ada konflik kepentingan antara pembangunan infrastruktur atau perkebunan gitu Pak dengan kelestarian lingkungan yang memperburuk krisis banjir ini Pak? Memang ada pembangunan ya, tentu itu berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan ekonomi dan kebutuhan yang lain lah soal infrastruktur. Tapi kemudian aspek lingkungan tidak boleh juga diabaikan. Artinya apa? Itulah menjadi penting rencana tata ruang tata wilayah tadi. Artinya ada kemudian daerah yang tidak boleh sama sekali diintervensi. Cuma kadang-kadang kan ini persoalannya kepentingan pemasukan pendapatan ya, kepentingan ekonomi, kepentingan industri yang sedemikian besar itu memang rata-rata di daerah yang rentan begitu ya. Apalagi kita melihat bentangan lokasi bencana yang terdampak ini adalah bentangan Bukit Barisan. Yang kemudian dalam kajian ilmiah itu adalah bentangan lempengan bumi yang kemudian kalau menyebutnya adalah hot spring ya, bentangan patahan bumi dan kemudian potensi gempa, potensi gunung Merapi, ada cincin api ya, yang kemudian di dalamnya begitu ya. Maka ini yang kemudian menjadi persoalan, mana indikatornya bahwa di bentangan itu
ada pembangkit listrik tenaga tenaga panas bumi. Itu membuktikan bahwa memang ada potensi cincin api yang ada di dalam itu. Maka ketika kemudian dia diintervensi, diekstraktif, maka potensi terganggunya akan menjadi besar begitu ya. Maka ya rencana tata ruang tata wilayah ini menjadi penting, ini nggak boleh gitu ya. Soal pembangunan urusan lain, soal pelestarian lingkungan harus tetap dilakukan. Ini kan menjadi dua pilihan ini. Pendapatan sedemikian besar dari sektor ekstraktif, hutan, tambang misalnya, atau ekstraktif yang lain, tapi pada persoalan nggak bisa harga itu kemudian seimbang dengan hampir 1000-an korban yang meninggal pada hari ini. Betul. Jadi harga harga kehidupan manusia itu menjadi lebih penting dibandingkan pendapatan dari sektor industri, ekstraksi tambang dan sebagainya. Ya, tepat sekali Pak. Nah, kalau tadi kita bicara dari sisi pemerintahnya Pak, ini kita bicara dari sisi masyarakatnya Pak. Gimana Pak peran masyarakat lokal seperti komunitas adat gitu, warga desa ya kan, petani gitu dalam menjaga lingkungan dan melakukan adaptasi nih Pak terhadap perubahan iklim dan resiko banjir? Saya pikir masyarakat kan perannya sudah sedemikian baik, artinya mereka menjaga kelestarian lingkungan itu. Ini kan persoalannya tinggal mempertemukan kepentingan industri dengan kepentingan masyarakat begitu ya. Selama ini yang terjadi tersumbat ya. Dalam konteks Sumatera Utara gitu ya, dalam konteks Sumatera Utara, bahwa dalam posisi yang sekarang konflik horizontal gitu ya, konflik horizontal antara masyarakat dengan industri gitu ya, demikian besar. Yang terus berkaitan misalnya soal hutan juga, pengelolaan hutan gitu ya. Nah di daerah Tambun Selatan bagaimana masyarakat misalnya hubungannya tidak sedemikian baik dengan perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya air, pengelolaan perusahaan yang mengelola soal tambang emas begitu ya. Yang terbaru sampai misalnya ini perdebatan antara DPR dengan masyarakat bagaimana hutan industri ya. Hutan industri ini sampai ke DPR perdebatannya bahwa memang masyarakat punya peran untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan juga tujuannya apa? Karena mitigasi resiko banjir yang dinyatakan tadi itu yang merasakan kan bukan perusahaan-perusahaan ini dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Tapi yang merasakan masyarakat. Yang merasakan masyarakat betul. Tapi persoalannya jangan juga kemudian kan masyarakat, apapun yang disampaikan masyarakat itu tentu menjadi betul, misalnya bahwa di sini nggak boleh ada pembangunan. Yang menjadi persoalan ini selama ini tidak tersambung informasinya. Tidak tersambung. Kan gitu ya. Mestinya masyarakat ini, makanya ada CSR itu. CSR itu bukan, selama ini kita memandang bahwa CSR itu hanya urusannya soal uang bagi hasil dari keuntungan industri. Tapi sesungguhnya adalah pendidikan dan pembinaan masyarakat, pola kemitraan dengan masyarakat itu menjadi penting dalam kaitan sama-sama menjaga itu. Ya, kan ini juga dalam posisi minggu ini tidak sedemikian baik mendengar bahwa ini disebabkan oleh perusahaan begitu ya. Masyarakat yang kemudian jadi korban gitu ya. Kalau selama ini misalnya komunikasinya, informasinya tidak tersumbat, maka barangkali juga mitigasi soal bencana ini akan sedemikian baik juga. Paling tidak misalnya ya, di masyarakat Tambun Selatan itu, maka misalnya kalau ada mitigasi resiko banjir misalnya masyarakat yang berada di Garoga, di Tuka misalnya kan, ini kalau ini tetap berlangsung maka akan banjir di bawah. Walaupun sebenarnya beberapa para ahli sudah memprediksi itu, bencana yang sekarang ini sudah memprediksi ini, paling tidak ketika ada intervensi di atas, di pegunungan, maka daerah bawah akan mengalami resiko banjir yang sedemikian besar gitu ya. Jadi masyarakat saya pikir berperan besar menjaga lingkungannya, tapi apakah kemudian peran yang dilakukan oleh masyarakat itu sudah sedemikian pas gitu ya? Karena memang banyak juga beberapa orang menyatakan
kalau kita pertahankan lingkungan keasrian, maka kapan kita membangun gitu ya? Iya sih. Membenturkan ini tidak baik juga dalam kaitan resiko-resiko yang ditimbulkan dari khususnya misalnya banjir yang terjadi pada beberapa minggu ini begitu. Berarti dari sisi masyarakat maupun pemerintahnya juga harus sama-sama jaga ya Pak ya? Oh iya. Nah, gimana Pak tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan lingkungan ya dan dan konservasi di daerah rawan gitu Pak, terutama konflik antar ekonomi jangka pendek dan kelestarian jangka panjang? Memang kalau kita bicara soal itu ya, bahwa harus dilihat juga jangka panjang. Memang kita ini banyak pengelolaan tata ruang kita ini kan jangka pendek ya. Bahwa makanya ekstraktifnya sedemikian sporadis ketika sudah habis sumber dayanya kemudian ditinggalkan. Kita mestinya berkaca pada beberapa aktivitas ekstraktif, misalnya soal dulu timah yang kemudian recovery-nya puluhan tahun begitu ya. Memang harus jangka panjang saya pikir, karena kepentingan ekonomi ini tidak bisa juga sedemikian dikedepankan soal membangun negara, membangun daerah, tidak bisa juga kita kedepankan soal ekonomi, tapi soal kelestarian lingkungan menjadi penting juga. Tapi saya melihatnya bahwa ini adalah momentum bagi pemerintah sebagai kelompok yang netral ya, sebagai kelompok yang netral untuk menimbang kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Ya, tentu yang penting adalah bahwa momentum bencana di 3 provinsi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total. Termasuk misalnya soal izin-izin lingkungan, soal penataan kawasan hutan gitu ya. Kemudian izin-izin tambang, kemudian mana yang harus dievaluasi gitu ya. Ini adalah momentum, karena memang tentu kalau ada perdebatan di masyarakat pasti ada sesuatu hal yang tidak beres. Ada yang tidak beres gitu. Ya, artinya pasti ada yang salah. Ketika kita saling tuding berarti salah satu di antara kita ada yang salah, atau bahkan misalnya keduanya salah begitu. Enggak salah satu aja ya gitu. Jadi gimana Pak nih? Pentingnya edukasi lingkungan dan kesadaran publik ya dalam mencegah bencana di masa depan. Apakah masyarakat ini sudah cukup paham nih Pak akan dampak kerusakan lingkungan gitu? Ya, saya yakin pada konteks bencana sekarang paham. Tapi memang budaya masyarakat kita ini seringkali lupa pada kejadian-kejadian masa lampau. Kejadian masa lampau. Tidak belajar dari masa lampau. Apalagi periodiknya misalnya, mohon maaf, 10 tahun ke atas, misalnya sekali 10 tahun, sekali 20 tahun. Betul. Maka ini menjadi persoalan tersendiri. Maka saya mungkin berpikir bahwa peran-peran pemerintah, peran-peran civil society yang kemudian merawat soal pendidikan, edukasi soal kebencanaan ini, gitu ya, kebencanaannya. Indonesia punya undang-undang kebencanaan, tapi kemudian aplikasinya memang kita sangat minim sekali. Ya. Misalnya kita melihat soal infrastruktur gitu ya. Soal urusan yang paling mudah, di Medan ini aja urusan perahu karet aja nggak selesai. Gimana ngurusin soal menyelamatkan orang banyak misalnya kan gitu ya. Di daerah yang tertiban longsor, banjir di Tapanuli Tengah, di Aceh atau di Sumbar gitu ya. Infrastrukturnya tidak memadai dalam kaitan recovery gitu ya. Maka memang ini yang harus dirawat paling tidak gitu. Alarmnya harus tetap dihidupkan terkait dengan status kebencanaan dalam kaitan mitigasinya ya. Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur gitu ya, termasuk tadi infrastruktur deteksi bencana yang begitu cepat begitu ya, berbasis teknologi tinggi misalnya kan. Apalagi misalnya kita ini kan nggak berbanding lurus antara
fenomena viralnya misalnya media sosial dengan deteksi banjir. Ini tentu menjadi momentum bagi pemerintah atau stakeholder lain ya, civil society, ada NGO, ada LSM begitu yang kemudian memberikan edukasi yang yang kita lihat lebih dekat kepada masyarakat lah gitu ya, yang jaraknya begitu dekat untuk tetap mengedukasi masyarakat tidak hanya di daerah rawan bencana tapi juga secara mayoritas di daerah-daerah yang kemudian seluruh masyarakat harus diedukasi juga. Termasuk yang belakangan Kota Medan ini termasuk banjir yang termasuk parah ini dibandingkan banjir-banjir sebelumnya. Saya pikir edukasinya harus tetap dirawat, alarm kewaspadaan terhadap bencananya harus tetap dihidupkan gitu. Tapi terkadang sudah ada edukasi masyarakat pun ini Pak sepele gitu Pak. Iya kan? Ya, maka disitulah intervensi intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Intervensi itu kan, maka fungsi pemerintah itu kan begitu ya. Ketika kemudian secara alamiah tidak berjalan dengan baik, maka secara infrastruktur dia harus punya untuk mengintervensi itu, memitigasi potensi bencana yang tidak menimbulkan korban yang lebih banyak begitu. Baik Pak, kita udah sampai di ujung pertanyaan nih Pak, terakhir ya Pak. Melihat kondisi sekarang ini ya kan Pak, apa rekomendasi konkret dari Bapak misalnya untuk kebijakan lingkungan, perencanaan wilayah, dan kesiapsiagaan bencana di Indonesia agar lebih tangguh nih terhadap ekstrim cuaca dan perubahan iklim Pak? Di Sumatera, khususnya 3 provinsi ini tidak bisa tidak, maka harus dilakukan reforestasi, artinya penanaman ulang tuh. Sumatera Utara, Pulau Sumatera ini adalah pulau yang yang rentan ya, rapuh ya. Rapuh. Kalau kita lihat pada generasi sekarang, Pulau Sumatera ini gampang, mental health-nya gampang terganggu tuh. Jadi saya melihat bahwa salah satu-satunya adalah kembali memperbanyak jumlah hutan. Dalam tanda kutip bukan hutan produksi, tapi adalah hutan alami ya. Hutan alami. Jadi harus reforestasi harus tetap dilakukan. Yang kedua, konsesi izin-izin ekstraktif yang harus ditinjau. Khusus Sumatera Utara berdasarkan data oleh NGO misalnya 613 perusahaan ekstraktif yang ada di Sumatera begitu ya. Maka itu ditinjau mana yang kemudian ilegal, mana yang kemudian berdampak lingkungan yang lebih buruk harus ditinjau. Dan itu selanjutnya adalah soal adanya ukuran yang jelas soal status kebencanaan. Perdebatan soal Sumatera ini dilabeli bencana nasional atau tidak itu karena memang regulasi kita tidak mencatat sedemikian rigid, artinya pasti gitu ya, soal klasifikasi bencana itu. Misalnya dari jumlah korban, jangan hanya kata banyak ini mengukurnya akan sulit. Dampak yang luas akan sulit mengukurnya. Maka menjadi penting rekomendasinya soal kebencanaan ini adalah ada indikator-indikator yang terukur. Soal jumlah korban, soal wilayah terdampak, soal kerugian yang terdampak harus betul-betul diatur dalam regulasi kebencanaan. Kalau undang-undangnya nggak bisa dirubah, maka di PP atau di peraturan lain yang lebih mudah harus ditetapkan soal itu. Selanjutnya bahwa pemerintah harus punya komitmen yang jelas. Yang pasti bahwa apapun yang disampaikan oleh civil society itu bukan untuk kepentingan civil society semata, tapi adalah kepentingan dari masyarakat secara luas. Jadi pemerintah kita ini jangan tebal kuping terhadap kebijakan yang harusnya dia lakukan. Tapi kemudian menjadi tipis kuping ketika dia dikritik. Ini harus terbalik. Yang mestinya adalah ketika hajat orang banyak dia tipis kuping, kemudian terhadap kritikan dari masyarakat harus tebal kuping. Ini saya pikir rekomendasinya kepada kita semua. Baik, itu tadi ya Pak. Sedikit kritik untuk pemerintah juga ya Pak ya. Baik teman-teman, kita udah sampai nih di ujung podcast kita kali ini. Semoga ya apa yang hari ini disampaikan oleh narasumber luar biasa kita menjadi insight buat teman-teman, apalagi dalam meminimalisir ya Pak korban dari bencana banjir itu sendiri, dan mengenai isu lingkungan juga ya Pak ya. Nah Pak, makasih banyak ya sudah kembali hadir di podcast kita kali ini.
Teman-teman jangan lupa untuk komen, like, dan share juga podcast kita kali ini, dan jangan lupa subscribe juga ya di Suara Fahum Umsu, kanal YouTube Suara Fahum Umsu. Teman-teman juga jangan lupa follow nih di Instagram podcast Suara Fahum Umsu, karena di situ akan ada update terbaru mengenai podcast-podcast kita selanjutnya. Nah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tonton dan subscribe juga teman-teman. Pak, boleh dong Pak diajak teman-teman di rumah untuk subscribe YouTube kita. Ya, teman-teman pendengar Suara Fahum Umsu, jangan lupa subscribe ya, share juga terkait dengan konten-konten yang ada di Suara Fahum Umsu. Semoga podcast ke depan Suara Fahum Umsu ini mencerahkan kita semua. Saya pikir itu. Pasti selalu mencerahkan Pak. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya di podcast Suara Fahum Umsu yang basa-basi tapi nggak basi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.